Ide renungan Hari Raya Natal. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 52 ayat 7 sampai 9. Bacaan kedua surat pada Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 6 dan Injil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Bacaan pertama menggambarkan bagaimana Allah membawa damai dan kebaikan kepada manusia. Kedatangan Allah digambarkan kedatangan pembawa berita dan kabar tentang kebaikan. Suara Allah yang mendatangi Israel kedengaran jelas sekali seperti suara sorak-sorai para pengawal. Allah yang mendatangi Israel itu juga terlihat jelas dalam bentuk kegembiraan dan sorak-sorai bersama orang Israel di Sion. Bangsa Israel tahu bahwa satu-satunya raja yang dapat dipercaya dan diandalkan adalah hanya Allah. Perlu kita ketahui, pada saat itu bangsa Israel mengalami kekecewaan yang dahsyat atas rajanya yang menjerumuskan mereka ke dalam kesengsaraan. Akhirnya mereka tahu bahwa satu-satunya raja yang dapat dipercaya dan diandalkan adalah Allah mereka. Bacaan kedua dilukiskan bagaimana Allah mendatangi manusia lewat para nabi. Itulah cara Allah mendatangi manusia pada zaman dulu. Tetapi pada zaman sekarang ini Allah mendatangi manusia melalui anaknya sendiri. Paulus dalam bacaan kedua menggambarkan bahwa pada masa nenek moyang mereka Allah seolah-olah berada dalam posisi jauh. Allah sebatas berfirman. Sekarang Allah itu begitu dekat. Dia yang kini hadir di tengah-tengah manusia sebagai penyelamat adalah Dia yang terdekat dengan yang ilahi. Allah menghadirkan dirinya secara nyata. Allah hadir dalam kerendahan hati, menyapa manusia di segala zaman, dan kini manusia tinggal menerima dan membiarkannya untuk menghadirkan kekuatan keselamatannya. Bacaan Injil juga berbicara tentang Allah yang pada mulanya jauh dan abstrak. Allah itu firman. Manusia belum mengenal bahwa Allah adalah firman itu. Akhirnya ketika Allah datang dari jauh, manusia tidak mengenal Allah apalagi menerimanya. Manusia perlu belajar mengenal perbuatan Allah yang ajaib itu. Penginjil Yohanes menghubungkan kelahiran Yesus sebagai kedatangan terang ilahi di dunia ini. Firman itu memiliki bagian dalam keilahian. Firman yang dulunya jauh dan yang masih tinggal dalam kata-kata kini menjadi dekat dan nyata dan dialami, didengarkan dan bersama manusia. Firman yang datang itu menembus kegelapan. Apa yang menjadi benang merah ketiga bacaan ini? Ketiga bacaan ini menjelaskan perbuatan Allah yang amat baik. Perbuatan Allah itu sungguh-sungguh berkaitan dengan kebutuhan dan kerinduan manusia. Allah bergerak mendatangi manusia, dan pihak yang menjanjikan kedamaian datang turun secara nyata ke dunia dengan menjadikan dirinya
menjadi manusia. Dan yang menjadi manusia itu aktif berada dan bersama dengan manusia. Amatlah jelas digarisbawahi dan pantas diingat bahwa hakikat Allah adalah Allah yang senantiasa mendekatkan kasih-Nya kepada manusia. Melalui ketiga bacaan ini ada beberapa hal yang pantas kita renungkan. Yang pertama, Allah sungguh dekat kepada manusia. Allah yang dulu amat jauh, sekarang ternyata Allah itu amat dekat. Allah itu selalu mendekatkan diri kepada manusia. Allah itu sampai mengubah dirinya menjadi manusia agar bisa bersama-sama dengan manusia secara nyata. Yang kedua, Allah hadir dalam seluruh hidup manusia. Yang dulu Allah itu hadir dalam tempat khusus yang dibarengi dengan berbagai ritus. Sekarang Allah itu hadir di mana-mana, di rumah, di tempat kerja kita, dan di mana saja. Yang ketiga, Allah hadir mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam diri manusia. Manusia yang terpecah antara mementingkan ritual dan yang mementingkan yang lain, ternyata disatukan dalam kasih Allah. Manusia yang dulunya terpecah sekarang dipersatukan dalam kasih Allah. Banyak manusia seperti merasakan Allah itu begitu jauh dari hidupnya. Banyak manusia yang gagal melihat Allah itu yang begitu dekat. Dengan demikian manusia sepertinya merasa ditinggalkan dan kesepian. Tidak sedikit juga terjadi cara pandang yang salah terhadap Allah. Allah itu dipandang menjauh dari manusia. Allah itu dianggap alpa, absen dalam hidup manusia. Manusia terlalu mengandalkan kekuatan duniawi, maka mengakibatkan Allah itu semakin menjauh darinya. Natal adalah Allah mendekati dan mengasihi manusia. Natal itu mengarahkan manusia untuk menyambut kedekatan Allah. Natal itu momentum untuk melihat segala upaya baik yang berasal dari pihak Allah. Natal itu merayakan keberpihakan Allah terhadap manusia. Allah yang konsisten pada sabdanya. Allah yang tidak tinggal dengan kata-kata, tetapi kata-kata Allah menjadi daging, nyata menjadi manusia, ialah Yesus Kristus. Natal juga menjadi perutusan bagi umat Kristen. Inti perutusan itu adalah jadilah menjadi yang konsisten, menjadikan kata-kata baik dan perjumpaan menjadi kenyataan. Jadilah kata-kata indah itu didagingkan dalam perbuatan konkret bersama orang lain.